awali pertemuan ini sama-sama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. perlu saya sampaikan bahwa perkuliahan kita memang sudah berjalan sekitar 2 minggu ya. Karena itu di sana sini masih terdapat hal-hal yang memang perlu perbaikan terkait dengan perkuliahan. Karena jam-jam perkuliahan ini terkadang bentrok ya, ada yang harus mengalah dan lain segala macamnya. Nah, oleh karena itu, Alhamdulillah Pak Kaprodi, Assalamualaikum. Pak Fuad sudah hadir, Waalaikumsalam, Pak Alek, Maulana, semuanya saya tidak sebutkan satu persatu. Mengawali pertemuan ini, disilahkan kepada Pak Ketua, Pak Kaimudin. Hadir Pak Ketua, sudah hadir. Alhamdulillah, ingin menyampaikan arahan terkait dengan evaluasi pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan. Kepada Pak Ketua, disilahkan. Terima kasih Pak Dr. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, mungkin ada Kaprodi, ada Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Edi, Ketua 2 Pak Alex, mungkin Wakil Ketua 3 dalam perjalanan ya. Juga rekan-rekan, saya juga di sini masih di kampus ya, habis kegiatan rutin ya, zikir dan tadi sama Pak Nur Hasan, dan di samping saya juga ada Pak Dr. Indai ya, yang akan menyimak. Alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi, terkait pembelajaran kita ini udah masuk 2 minggu ya, lebih kurang. Ini masuk minggu ketiga kalau nggak salah ya, minggu ketiga. Sementara yang kampus yang kelas D ya, kelas D juga udah masuk minggu ketiga kalau nggak salah ini ya, atau minggu kedua ya. Nah, ada beberapa hal yang memang mungkin kita diskusikan ya sama-sama terkait progres ya, perjalanan ya, perkuliahan selama 2 minggu ini ya. Yang pertama mungkin ini terkait proses pembelajaran, terutama di kelas C ya, mungkin kelas 1C ya, kelas 3C PLPK. lah. Ya, 3C lah misalnya ya, terutama itu ya kelas-kelas online yang di pondok pesantren ya. Nah, yang pertama saya sampaikan ya kepada para dosen ya, terutama kelas 1C lah ya. Jadi saya berharap ini pertama karakteristik daripada kelas itu sendiri kan pertama kan online, yang kedua sebarannya sangat luas. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jonggol, mungkin Bogor, dan malah mungkin ada yang dari Banten dan NTT juga ada ya. Artinya sebarannya sangat luas ya. Nah, yang kedua, ini rata-rata mahasiswa kita ini kan penggunaan alat komunikasi, karena sebagian mereka ini ada di pondok, biasanya juga sangat dibatasi ya. Dibatasi dalam arti, karena saya juga dalam arti mereka biasanya kalau pada saat kuliah saja mungkin mereka diizinkan untuk memegang HP gitu ya, pada saat, karena saya juga sendiri kan keliling gitu ya untuk aspirasi mereka itu bagaimana sih polanya ya, walaupun memang ada beberapa pondok pesantren yang memang bebas gitu, tapi lebih banyak pondok pesantren itu sangat kaku
bukan kaku ya, sangat dibatasi penggunaan teknologinya ya, terutama HP ya. Karena mereka masih fokus di proses pembelajaran di pondok pesantren. Jadi kelas C itu memang mayoritas ya, mayoritas adalah pondok pesantren. Itu mayoritas. Walaupun ada juga yang bukan pondok pesantren ya. Nah, terkait hal itu, maka saya berharap sebenarnya kepada para dosen gitu ya, untuk saat inilah, untuk semester 1-2 lah, saya sangat berharap dihindari gitu, dihindari penugasan-penugasan yang mungkin ya berlebihan mungkin ya, karena kalau setiap dosen kasih tugas, ini kapan mereka melaksanakan apa ya, mengerjakan tugas ya, terutama tugas-tugas yang sifatnya kelompok ya. Nah, karena tadi sebaran mereka ini sangat sangat apa ya, variasinya luar biasa. Nah, kalau dikasih tugas kelompok, kapan mereka bertemunya gitu. Ini yang khusus ini kelas C ya. Kalau kelas A, kelas B nggak ada masalah itu ya, nggak ada masalah. Nah, khusus ini kelas C, makanya harus saya mengharapkan Bapak Ibu juga bisa memperhatikan ini. Untuk semester 1-2 ini sebisa mungkin dosen menjadi faktor utama gitu, pemberi materi. Ya, jadi kalau bisa dihindari lah untuk pemberian tugas yang sifatnya, apalagi yang sifatnya kelompok. Kalau mungkin yang sifatnya individu mungkin bisa ya, tapi jangan setiap kali pertemuan itu ada penugasan gitu. Kalau bisa ya satu semester ya 2 kali tugas lah, sebelum UTS, sesudah sebelum UAS misalnya gitu. Nah, itu harapan saya gitu ya. Ini mohon dimaklumi karena memang saya karena yang turun langsung ke lapangan itu memberikan pemahaman kepada mereka. Pertanyaan mereka kan bagaimana dengan perkuliahan, modelnya bagaimana, durasinya bagaimana, adakah penugasan dan lain sebagainya. Itu saya memang memberikan penekanan lebih ringan kepada mereka gitu. Ringan dalam arti gini, sebisa mungkin penugasan itu dihindari gitu. Karena pertama mereka itu juga di pondok itu juga lagi belajar sebenarnya. Dan waktu mereka sangat apa ya, sangat sangat singkat ya, sangat singkat sehingga mereka punya waktu itu diberikan oleh pondok hanya pada saat kuliah saja gitu. Di luar itu mereka pasti sulit untuk mengakses. Nah, contoh ada beberapa pondok lah, misalnya di Megamendung ya, itu Huraidah itu memang nggak bisa. Di sini pun Al Mustahidin juga sama, sangat dibatasi banget itu komunikasi, itu alat komunikasi. Nah, itulah yang buat Bapak Ibu, saya berharap sekali untuk semester 1-2 ini dihindari dulu gitu. Biar mereka merasa nyaman dulu kuliahnya. Ya, merasa kalau udah semester 3 atau 4 mungkin atau 5 ke atas tuh mundur kan udah nggak mungkin mereka tuh. Kalau dikasih tugas ya mau nggak mau misalnya gitu. Tapi kalau semester 1-2 ini udah merasa mereka, oh kuliah ternyata berat juga ya gitu. Akhirnya mereka berpikir pasti berpikir mundur gitu. Tapi kalau udah semester 4-5 ke atas, mau mundur tanggung, mau jalan, mau enggak apa ya, ya harus dilalui gitu misalnya gitu. Itu ya. Yang pertama tadi saya mohon kepada teman-teman gitu ya, hindari kalau bisa tugas untuk semester 1C gitu ya. Dan juga mungkin semester 1D gitu. Jadi kalau bisa ya diusahakan lah. Saya rasa materi utama itu ada di Bapak Ibu gitu. Kalaupun misalnya tidak mengajar, mungkin materinya aja tinggal di-share di grup biar mereka pelajari gitu. Itu jauh lebih itu daripada mereka yang melaksanakan penugasan, apalagi mereka melakukan presentasi gitu. Karena yakin tidak semua pondok pesantren itu menyediakan laptop gitu. Menyediakan alat komunikasi saja itu udah luar biasa. Malah ada beberapa
ada pondok menyiapkan infokus untuk digunakan secara bersama-sama gitu. Nah, itu ya yang terkait satu. Terus yang kedua terkait dengan mahasiswa semester 5 ya yang sekarang melakukan PLPK gitu ya, melakukan PLPK. Nah, di dalamnya kan ada mata kuliah terintegrasi, ada mata kuliah yang tidak terintegrasi. Nah, yang terintegrasi itu kemarin oleh Kaprodi terutama yang PAI ya, terutama yang PAI itu memang diarahkan pertemuan itu 5 sampai 7 ya. Nah, saya sangat berharap untuk semester 5 juga ini dikondisikan sebenarnya pertemuan itu jangan sampai numpuk di awal semuanya. Semua dosen mengarahkan pertemuan pertama untuk terintegrasi di minggu-minggu ini semua gitu. Sedangkan mahasiswa juga lagi mempersiapkan diri untuk tugas-tugas di PLPK di lapangan. Bikin RPS, bikin RPP atau dan lain sebagainya lah. Belum mereka juga harus mengkondisikan diri di lapangan. Jadi ini juga menjadi mungkin takutnya menjadi beban juga buat mereka, udah PLPK ruwet di lapangan gitu, ditambah tugas dari dosennya mungkin yang terintegrasi udah dimulai gitu kan. Artinya saya berharap kalau memang bisa ini diatur oleh Pak Kaprodi misalnya, oke, untuk UTS, sebelum UTS misalnya kita ambil berapa program studi saja misalnya. Ada kalau nggak salah ada 4 apa 5 mata kuliah gitu yang terintegrasi itu dibagi 2 aja. Sebelum UTS misalnya ada 2 dosen, setelah UTS ada 2 gitu, sehingga jangan sampai numpuk di semester sebelum UTS. Itu salah satu solusi gitu, sehingga anak-anak kita juga yang PLPK itu merasa bahwa PLPK-nya juga tetap harus jalan gitu. Karena apalagi awal-awal pertemuan ini kan penyesuaian diri, penyesuaian jadwal ya, pembuatan persiapan untuk mengajar dan lain sebagainya itu juga banyak buat mereka gitu. Nah, di samping itu juga dihindari juga sebenarnya untuk melakukan ya kalau penugasannya terkait langsung dengan PLPK nggak apa-apalah gitu. Tapi untuk saat-saat ini pertemuan-pertemuan awal ini ya dihindari juga sebenarnya untuk memberikan penugasan-penugasan terkait mata kuliah. Kalau bisa penugasan itu langsung terkait dengan PLPK-nya. Makanya saya berharap mendorong untuk dosen yang terintegrasi ini tidak harus diselesaikan dalam waktu yang secepatnya karena tadi 5 kali atau 6 kali pertemuan itu. Kalaupun mau boleh aja misalnya 2 minggu sekali gitu ya, atau tadi mungkin dipolakan oleh Pak Fuad sebagai Kaprodi bahwa mata kuliah terintegrasi itu diatur mungkin 2 mata kuliah untuk sebelum UTS, 2 lagi setelah UTS gitu misalnya seperti itu, atau nanti diaturlah bagaimana caranya ya supaya juga mahasiswa juga karena PLPK sekarang kan juga termasuk PLPK yang lama ya, 1 semester ya. Mudah-mudahan di awal-awal ini mereka bisa on track gitu melakukannya gitu tanpa mungkin tetap aja terganggu dengan proses pembelajaran yang ada di kampus. Terus yang selanjutnya terkait hal yang semester 5 juga, ini yang kita lihat ini kan semester 5 A1 digabung dengan 5 A2. Nah, mungkin nanti Pak Dr. Edi dengan Pak Fuad mungkin nanti bisa saja melakukan pertemuan atau Zoom dengan anak-anak yang A1 dengan A2 ini bagaimana cara mencari solusinya gitu. Dalam hal perkuliahan itu bisa nggak misalnya yang A1 ini karena mereka saat ini melakukan PLPK dan relatif PLPK itu dilaksanakan pada pagi hari, mungkin dimundur
di siang hari misalnya. Sehingga nanti A1 dan A2 itu bisa bergabung. Tetapi kalau misalnya ternyata mayoritas mahasiswa itu tetap menginginkan perkuliahan dilakukan di pagi hari yang A1-nya, maka A2 yang kita kalahkan untuk yang bisa bergabung di pagi, ya kita arahkan ke pagi. Tapi kalau yang nggak bisa bergabung di pagi, kita arahkan kelasnya itu ke kelas 5B. Jadi dipecah aja kelas A2 ini. Ya, karena kalau dibuat kelas tersendiri, ini kan mahasiswanya juga nggak banyak gitu, yang hadir paling 13 orang kan. Jadi rasionya juga nggak ini, apalagi kan jadwal udah tersusun gitu. Kalau membuat jadwal baru mungkin akan merepotkan ya. Nah, terus hal-hal lain lah, termasuk juga saya lihat di ekonomi misalnya. Ini ada Pak Rendra mungkin Sakit mungkin kayaknya. Pak ekonomi. Rendra sakit ya? Oh, Pak Rendra sakit ada, Pak ya Rendra? belum. Pak Rendra ada masih Belum sakit kali ya. sakit ya? Ya ya. Nah, termasuk ekonomi juga ini ya. Saya sih berharap untuk semester 1 ini, terutama yang semester 1 lah. Kita lihat dalam beberapa pertemuan ini sebenarnya tidak efektif kelihatan menurut saya ya, terutama yang semester 3 juga tingkat kehadiran offline itu sangat rendah sekali gitu untuk saat ini. Relatif ya, kalau semester 3 itu yang hadir paling 3 atau 4 orang gitu ya, artinya tingkat kehadirannya sangat rendah. Nah, sementara kita belum mendapatkan formulanya gitu ya, maka sangat menurut saya bisa dilakukan dulu secara online ya. Karena memang untuk semester 3 maupun semester 1 itu kan kalau ekonomi syariah itu mayoritas dari Sukajaya kalau nggak salah. Yang semester 3 juga lebih banyak banyak juga yang dari Sukajaya. Terus di semester 1 apalagi lebih banyak lagi yang dari Sukajaya. Dan relatif mereka akan sulit kalau untuk offline di kampus pusat gitu, maksudnya di kampus 1 gitu. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan ya buat Kaprodi ekonomi syariah gitu. Jadi tingkat kehadirannya. Nanti kita akan cari formula bagaimana sih caranya supaya walaupun mereka ini online ya, tapi kita akan carikan formula bagaimana supaya mereka ini juga idealnya dapat gitu. Karena kalau sekarang kan idealnya nggak ketemu nih perkuliahannya, ekonomi syariah itu nggak ketemu idealnya. Maka kita akan cari solusinya supaya bisa ideal. Ideal dalam arti bagaimana menghasilkan sarjana yang sesuai dengan ekonomi syariah gitu. Nah, mungkin kita akan carikan polanya. Kalau dipaksakan untuk offline, rasa-rasanya makin lama nanti makin hilang itu mahasiswanya gitu ya. Itu mungkin. Terus hal-hal lain, saya rasa walaupun ada bentrok sana sini ya, insya Allah ini kan kita udah mulai bisa mengatasinya. Ya, mungkin itu yang pokok-pokok yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita akan berdiskusi ya. Saya juga harus menerima saran, masukan ya dari teman-teman. Yang paling pokok ya, bagaimana kita bisa mempertahankan mahasiswa. Nyari mahasiswa itu luar biasa sulitnya ya, karena persaingannya ini luar biasa gitu. Orang udah semua sama sekarang ya, beasiswa udah banyak ya, artinya hampir semua kampus ya sama ya, apalagi kita dihadapkan dengan UT ya. UT itu luar biasa itu kan, unlimited dia terima mahasiswanya ya. Belum lagi kampus negeri seperti Syekh Nurjati
itu udah masuk di Bogor, udah masuk di mana-mana itu. Karena dia pertama dia jual negerinya, yang kedua kuliahnya udah pasti full online. Ya belum lagi kampus-kampus sekitar, ya. Ya, artinya persaingannya luar biasa ini. Jadi makanya kita harus bisa menjaga mahasiswa yang kita udah dapat nih, jangan sampai keluar gitu. Jadi mahasiswa yang udah ini yang kita perjuangkan, ya semua sama-sama kita berjuang untuk mendapatkannya, sehingga hilang gitu. Memang kalau dilihat dari karakteristik ya, kalau bahasa saya ke Pak Fuadma, kita ini mahasiswanya stunting gitu ya. Karena stunting maka perlu perlakuan khusus. Karena perlu perlakuan khusus maka idealisnya itu harus diturunkan berdasarkan idealisnya stunting ya. Jadi nggak bisa idealisnya itu sama seperti idealisnya kampus negeri misalnya atau kampus yang udah besar gitu. Tetapi bagaimana bisa nggak produknya bagus? Saya yakin bisa bagus kok produknya gitu. Artinya keluaran kita ini bisa bagus nggak? Saya yakin bisa bagus dengan mengatur idealisnya tadi, idealnya seseorang itu kan bisa beda gitu. Saya nggak mengatakan bahwa kita bisa ideal sama dengan UIK, mungkin kita nggak bisa ideal sama dengan UIN Jakarta mungkin atau kampus lain lah gitu misalnya. Nah, itu yang jadi apa ya bahan renungan buat kita semuanya gitu. Bahwa ideal itu diukur juga dengan ideal apa yang kita jadi segmen pasar kita gitu. Jadi jangan sampai memaksakan ideal kita tapi nggak ketemu gitu. Yang ada nanti berantakan semuanya gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dengan rekan-rekan ya. Ayo kita sama-sama kan bagaimana ide-ide apa gitu ya yang harus kita lakukan. Ya yang terakhir ya seperti yang Pak Dr. Hasan Bisri tadi sampaikan gitu. Memang saya pengen sekali kita mengadakan pertemuan yang memang khusus untuk membahas masalah-masalah kita ini terkait apa ya administratif ya administratif itu dalam arti kemarin yang terutama yang keterkaitan dengan SPMI maupun keterkaitan dengan akreditasi. Ya kita lihat undangan Pak Hasan Bisri itu relatif kita tingkat kehadiran itu sangat rendah gitu. Rapat kita rendah sekali tingkat kehadirannya. Makanya kemarin saya berpikir apa supaya kita tidak punya alasan gitu untuk tidak hadir, maka kuliah kita off-kan dan kita fokus gitu. Fokus itu membahas karena ini eh, banyak hal yang terkait administratif tadi yang memang harus kita selesaikan karena persiapan kita untuk akreditasi. Ini kita akan menghadapi akreditasi institusi, menghadapi akreditasi S2, menghadapi akreditasi HKI, ekonomi syariah. Ini 4 nih. Nah, dokumen-dokumen yang digagas, yang dibahas oleh Pak Dr. Hasan dan Pak Nur Hasan, itu sangat penting kita harus selesaikan. Dan ini tidak selesai-selesai karena setiap rapat saya lihat yang diundang oleh Pak Hasan Bisri itu, yang hadir paling 3 orang, 4 orang gitu. Jadi tidak gregetnya hilang gitu. Makanya salah satu cara mungkin ya, mudah-mudahan ini saya memahaminya benar gitu ya. Kita melakukan diliburkan saja kuliahnya dulu atau dicarikan jadwal yang berbeda gitu. Dimalamkan atau bagaimana caranya supaya kita fokus tuh misalnya 2 hari atau 3 hari Senin, Selasa, Rabu misalnya fokus kita bahas itu mulai dari pagi sampai sore dan kita laksanakan di kampus aja nggak usah kemana-mana gitu maksudnya gitu. Itu mungkin mudah-mudahan ya bisa di apa ya kita eksekusi lebih cepat lebih baik karena waktu ini semakin ke sana itu semakin apa ya nggak terasa gitu kan. Tahu-tahu ini udah mau tengah semester, tahu-tahu ini udah dan seterusnya ya. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketua atas arahannya. Dan perlu kita ketahui sebenarnya kita memiliki kalender akademik ya, yang dulu sudah disampaikan. Dan kalender akademik ini sudah mundur sekitar 1 minggu lebih. Apalagi nanti kalau dipotong pertemuan 3 kali ya, tapi walaupun bagaimana itu untuk kebaikan bisa menyesuaikan. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan keberadaan mahasiswa kita. Namun saya mengharapkan istilah-istilah stunting sebaiknya dihindari ya, karena khawatir mahasiswa kita membuat stigma yang negatif. Nah, paling tidak statement yang disampaikan Pak Ketua itu menggambarkan paling tidak keberagaman mahasiswa yang ada di kita. Nah, pun walaupun bagaimana mahasiswa tersebut harus terakomodisir secara baik. Nah, di sini alhamdulillah ada Kak Prodi PAI ya terkait dengan hal tersebut. Mungkin saya berharap sih terkait dengan PLPK pada dasarnya ini memang sudah terlaksana dengan baik. Kemudian juga pembukaan-pembukaan sudah dilaksanakan di mana-mana. Cuma memang mereka juga diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan. Nah, ada beberapa mata kuliah memang yang dilaksanakan pada hari Senin, di mana mereka sedang sibuk-sibuknya melaksanakan PLPK. Nah, apakah ini perlu penyesuaian atau lainnya terkait dengan mata kuliah tersebut? Karena mata kuliah statistik dan metodologi penelitian kalau tidak salah itu kan bagian yang memang penting dalam proses perkuliahan. Kalau dilaksanakan secara online, sepertinya memang harus dikaji ulang atau dipikirkan. Tapi ini sekali lagi tergantung dari kebijakan ya. Nah, oleh karena itu disampaikan ke Pak Puad, Pak Kaprodi, mungkin ada yang disampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Disilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi. Ini suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Ketua dan saya hormati para dosen, para pengurus. Langsung saja, ini menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga seperti yang disinggung oleh Edi terkait jadwalan ya. Yang pertama tentu saja dari Prodi saya ingin menegaskan bahwa eh, jadwal ini akan ada fiksasi. Insya Allah di minggu depan akan diterbitkan jadwal yang sudah fix, ya, fix sesuai dengan pelaksanaan. Oleh sebab itu, mohon maaf jika kemarin ada beberapa dosen yang saya konfirmasi jika ada perubahan. Nah, tapi perubahannya sifatnya yang perubahan tetap ya, dari misalkan perubahan jam atau perubahan waktu yang tidak bersifat insidental. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya catat dan bahkan sudah diubah datanya ya, ada beberapa yang sudah masuk. Nah, insya Allah nanti jika Bapak Ibu ada perubahan yang sifatnya fix, mohon konfirmasi ke Prodi terkait perubahan jadwal. Tapi insya Allah sejauh ini yang sudah dikonfirmasi mungkin hanya beberapa saja ya, misalnya bisa menyesuaikan. Itu yang pertama. Dan jadwal yang fix ini nanti juga akan di-share kepada para dosen ya, kepada Bapak Ibu, dan juga nanti sebagai bahan SK ya, SK mengajar. Berikutnya terkait apa yang tadi disampaikan terkait LPK ya. Jadi memang betul semester 5 itu total mata kuliahnya itu 7. 7 itu include PLPK.
Ya, jadi PLPK itu include di 7 mata kuliah itu. Karena PLPK sendiri 4 SKS. Jadi yang 6 mata kuliah itu 4 terintegrasi ya dengan PLPK dan 2 mata kuliah itu tidak terintegrasi. Nah, yang dua mata kuliah yang tidak terintegrasi ini yaitu statistik ya, dan metodologi penelitian. Nah, opsi dari Pak Ketua nanti kita akan pertimbangkan ya. Nanti kita akan pertimbangkan dan kita diskusikan ya, khususnya dengan Pak Wakil Ketua 1 bidang kurikulum, seperti apa nanti formatnya begitu. Apakah nanti opsi 2 mingguan misalnya, atau opsi pra UTS dan pasca UTS misalnya kita bagi 2. Tentunya pertemuan-pertemuan yang sudah ini tidak bisa kita abaikan. Ini menjadi ya ini kan ada 4 mata kuliah yang terintegrasi, ini sudah berjalan. Seandainya kita bagi 2, pra UTS dan pasca UTS, berarti kita harus hitung pertemuannya berapa. Nah, ini kita perlu kalkulasi lah ya, kita perlu kalkulasi akademiknya seperti apa. Atau mungkin nanti jadi kelas mingguan dan sebagainya. Tapi yang pasti sejauh yang saya dapatkan informasi, memang PLPK sejauh ini berjalan cukup baik, gitu ya, cukup kondusif. Gitu. Cuman mungkin karena ada mata kuliah yang sifatnya harus diambil SKS-nya, sehingga ada waktu bentrok. Nah, nanti mohon izin ya Pak Ketua, nanti mungkin saya akan coba bersama tim begitu, tim kurikulum dan juga Pak di Prodi akan coba mempertimbangkan seperti apa nanti opsi mata kuliah yang terintegrasi dalam PLPK dalam pelaksanaannya. Cuman memang beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi khususnya dengan Pak Edi ya, memang prinsipnya meskipun itu terintegrasi dengan PLPK, prinsipnya ya itu tetap ada UTS dan UAS. Ini yang kita jadi pertimbangkan gitu ya. Makanya saya beberapa waktu yang lalu buat edaran untuk mahasiswa untuk memperjelas teknisnya. 5-7 pertemuan ini sifatnya sangat fleksibel. Makanya semua mata kuliah yang diambil di semester 5 di jadwal itu saya sertakan keterangan ini bisa luring, bisa daring, artinya bisa online, bisa offline. Mungkin sefleksibel itu ya. Jadi oke lah, misalkan statistik harusnya offline, tapi karena kondisinya sedang PLPK, silakan kesepakatan mahasiswa dan dosen seperti apa. Mau online ya silahkan. Ya, jadi khususon ya untuk semester 5 ini hatta untuk kelas A1 dan A2 pun ini bisa online bisa offline. Silahkan saja, itu disepakati saja. Ya, tidak seperti kelas-kelas yang lain yang harus offline. Kalau khusus untuk semester 5 ini ada yang online, ada yang bisa online, bisa offline. Silahkan saja itu disesuaikan. Berikutnya ya itu demi itu ya, dalam rangka fleksibilitas itu tadi. Terakhir mungkin ini menanggapi terkait semester 5 A1 dan A2. 2 hari yang lalu sudah saya bicarakan ini sebetulnya dengan Pak Ketua ya, dan dengan beberapa dosen yang lain terkait ada perubahan skema di semester 5 A1 dan A2. Karena memang ketika penyusunan jadwal itu, kenapa 5A1 dan 5A2 ini digabung? Yang pertama tentu saja mengingat SDM dosen, itu satu. Yang kedua, karena tadi Pak Ketua juga singgung ya, bahwa khususnya kelas 5A2 itu jumlahnya, mohon maaf, tidak terlalu banyak, hanya belasan. Artinya mungkin lebih efektif jika digabung. Dan juga mereka bisa
melaksanakan PLPK bisa efektif. Nah, kemudian muncul muncul pertanyaan ini digabungnya kemana? Apakah di pagi misalnya ya, berarti A2 ikut ke A1 atau ke siang A1 ikut ke A2 misalnya. Nah, ini saya ikut waktu itu penjadwalan saya susun ke pagi karena eh, ini agak berat kayaknya kalau misalkan yang banyak ikut ke yang sedikit, kira-kira begitu ya, logika sederhananya begitu. Makanya yang sedikit gitu kita ikutkan ke yang banyak. Tapi ternyata pada kenyataannya kelas 5A2 ini juga banyak 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 catatan. Artinya seperti dari Pak Dr. Nur Hasan ya, Pak Dr. Hasan Bisri kemarin memberikan catatan kelas 5A2 ini belum pernah mengikuti perkuliahan statistik begitu ya Pak ya, karena mungkin waktunya ini catatan ya, kita sebagai bahan pertimbangan. Opsi dari Pak Ketua misalkan mau dijadikan ke siang, berarti A1 harus ikut ke A2, atau nanti yang tidak bisa siang, tidak bisa pagi, kita ikutkan ke 5B, itu juga akan kita pertimbangkan. Tentu saja eh, ini harus dibicarakan dengan mahasiswa karena ini sifatnya aspirasi dari bawah. Oleh sebab itu kita akan ada momen di mana kita akan mengumpulkan semester 5, khususnya 5 1 dan 2, dan umumnya semester 5 secara umum ya, membahas PLPK dan sekaligus untuk mencari titik temu seperti apa nanti. Kira-kira itu yang bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila keliru ya. Sekali lagi, insya Allah minggu ini ya, setelah nanti ada konfirmasi dari Bapak Ibu ya, jika ada perubahan jadwal ya, perubahan waktu misalnya, harap konfirmasi gitu, dan itu dengan catatan harus disepakati oleh mahasiswa. Tapi mudah-mudahan jadwal yang sudah berjalan itu running dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa yang perubahan, maka jadwal yang akan di share berikutnya adalah jadwal yang sudah fix sesuai dengan pelaksanaannya, agar tidak membingungkan mahasiswa dan mahasiswa. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad Hasan yang telah menyampaikan tanggapannya. Sebagai contoh sebenarnya gini, di kelas semester 5A1 dan 5A2 itu ada jadwal saya itu hari Selasa pagi, Pak, jam 8. Nah, memang 2 minggu itu saya proses penyesuaian. Nah, akhirnya disepakati 5A1 dan 5A2 itu menjadi malam hari Selasanya, karena hari Seninnya mereka sangat padat dan nggak mau ditambah lagi. Jadi saya alihkan 5A1, 5A2 itu ke hari Selasa malam, dan alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti semua. Nah, artinya mungkin begini, untuk khusus 5 semester 5 yang PLPK ini, ternyata memang di lapangan pun ada beberapa hal yang memang mereka tanyakan terkait dengan pelaksanaan PLPK dan perkuliahan. Nah, saya berharap nanti Kak Prodi bisa menjadwalkan secara online yang melibatkan mahasiswa, bisa perwakilan dari kelompok ataupun yang mandiri, untuk bisa berdiskusi terkait dengan pelaksanaan PLPK, termasuk juga di sana ada dosen pembimbing lapangan. Nah, mungkin itu Pak, nanti secara tematis ya, masalah-masalah kita selesaikan, termasuk juga apa yang disampaikan dari Pak Ketua dan solusinya yang disampaikan oleh Kak Prodi. Itu saja mungkin ya Pak, nanti ditindaklanjuti setelah rapat ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, di sini juga ada Kak Prodi Pasca ya, Pak Zainal. Ada Pak Dr. Zainal? Ada Disilakan Pak, Zainal. ada Pak, ada. Silakan Pak. Baik.
Terus ketinggalan enam. Oke, lah orang pareman rokok lah Pak Edi kedeng. Ya, mangga silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, ya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Ketua STS Rejil Falah, para wakil ketua 1, 2, dan 3 yang sudah nampak hadir, para Kaprodi S1 PAI, kemudian Kaprodi Ekonomi Syariah, dan kemudian Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Dan tak lupa rekan dosen ya ataupun akademik ya yang saya hormati, dan tentunya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah berkah umurnya, rizkinya, serta disehatkan baik dirinya maupun keluarganya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Bapak, Bapak Pimpinan, Bapak Ketua, Bapak Kaimuddin, izin untuk melaporkan kegiatan perkuliahan di Magister Pendidikan Agama Islam, baik itu yang offline 3A1, 1A1, maupun yang online 1B1, 3B1, 3B2, 3B3, maupun 3B4. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, mulus tanpa ekses, walaupun greget terkait dengan kehadiran ada beberapa kelas yang memang notabene itu kurang gregetnya ya, khususnya di semester 3 tentunya bagi dosen ibu bapak yang mengampu mata kuliah khususnya di Magister Pendidikan Agama Islam itu mengalami, terkadang ada beberapa yang memang hadir ya intinya, dan juga banyak yang tidak hadirnya itu. Nah, dengan hal tersebut tentunya tadi kata pimpinan ada yang memang mungkin kita belum saatnya untuk idealisnya tinggi. Idealis boleh, tetapi seperti apa dan bagaimana kita memperlakukannya. Artinya ketika kita terlalu menarik benangnya, anginnya kencang, maka akan putus. Nah, disitulah kita dituntut untuk bagaimana kita seperti bermain layangan, kapan kita menarik dan kapan kita mengulur. Yang tentunya saya sangat percaya dan yakin sekali kepada Ibu Bapak dosen ya, khususnya di STI Sergio Pala, itu mempunyai dedikasi dan kapabilitas yang tinggi terkait menyikapi hal ini ya, yang tentunya juga terkait dengan yang akan kita hadapi ya, khususnya di dosen-dosen pasca itu kita akan beberapa saat lagi menghadapi akreditasi khususnya di Magister Pendidikan Agama Islam. Untuk itu nanti ya khusus Bang Samsul, Pak Samsul nih sudah nampak Hadir Pak bergabung. Dokter. Oke, nanti kita akan sama-sama untuk meminta bantuan untuk mereview hasil karya LED tentunya, beserta apa saja yang menjadi lampiran-lampiran dari LED tersebut. Tentunya dari beberapa standar yang harus kita penuhi ya. Intinya kita butuh kerja keras, butuh kerja tim, dan butuh
tentunya dukungan-dukungan, baik dukungan dari Pak Alex maupun dukungan-dukungan dari Teknopi, ya khususnya. Kalau dukungan dari ketua sih Alhamdulillah sudah ada, tiap malam ada mie tek-tek, kalaupun pedesnya bukan main, Pak Sopian yang merasakan. Nah itulah mudah-mudahan ya apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang kita cita-citakan bersama menuju bukan STI lagi tetapi Go University, ya dimudahkan dan kita tetap menjadi tim yang solid, tim yang satu sama lain saling mendukung, tim yang satu sama lain saling mengingatkan, tim yang satu sama lain saling gandeng menggandeng dan bahu membahu. Mungkin itu saja Pak Ketua, Pak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3 yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan, ya. Kekurangan baik dari tutur kata maupun bahasa atau tingkah laku, ya. Jika ada kelebihan yang saya ucapkan, jika ada kelebihan kata yang saya ucapkan, itu bukan semata-mata keluar dari lidah saya, itu semata-mata hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi. Cukup abstrak ya, sehingga susah saya mencernanya. Putih sekali, narik layang-layang. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua berdasarkan laporan-laporan mahasiswa yang tadi itu, insya Allah secara permasalahan-permasalahan nanti akan diurai ya, diurai sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita eh, di lapangan, termasuk juga proses penyesuaian jadwal dan termasuk juga dengan mahasiswa yang PLPK, insya Allah nanti dengan Kaprodi juga akan menjadwalkan untuk bisa diskusi ya Pak ya terkait dengan permasalahan-permasalahan PLPK dan proses perkuliahannya. Dan juga dari Kaprodi terkait dengan akreditasi, baik sifatnya akreditasi institusi maupun akreditasi program studi, memang sejak sekarang, bahkan sejak yang kemarin-kemarin itu harus kita siapkan sebenarnya. Mungkin dari lainnya, dari Kaprodi di Ekonomi Syariah belum hadir ya. Pak Nana mungkin yang menyampaikan dari, ada Pak Nana? Mungkin menyampaikan Cukup, dan Pak. Ada. cukup. Ya silakan Pak Nana dari Baik, HKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk di hukum keluarga Islam, Alhamdulillah perkuliahan ya seperti yang dipakan di jadwal pelaksanaan antara Jumat dan Sabtu ya, dan pelaksanaan lebih banyaknya di online dan Alhamdulillah dari laporan teman-teman mahasiswa baik 1 ataupun 3, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Dan terkait dengan kendala yang seperti tadi disinggung di apa namanya PAI, belum, alhamdulillah belum ada ya. Mudah-mudahan tidak ada dan terus lancar. Mungkin karena masih sedikit ya seperti itu. Terima kasih. Itu aja Pak Dr. Edi. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi HKI ya Pak Anak. Kemudian di sini Bu Hajah Darlina ya, ada Bu Haji ini. Mungkin ada yang menyampaikan Bu terkait dengan pelaksanaan perkuliahan maupun informasi yang terkait dengan senat, mungkin terkait dengan bagaimana perkuliahan. Silakan Bu Hajah. Terima kasih Pak, saya tidak memberikan kata-kata sedikit, saya tidak usah Pak, cukup sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Haji. Bu Haji. Terima kasih atas kebersamaannya. Ada Pak Hasan, Pak Hasan. Pak Hasan Bisri mungkin tadi menyimak Pak terkait dengan apa yang disampaikan baik Pak Ketua, Kaprodi,
Mungkin ada hal-hal yang disampaikan, disilahkan Pak Hasan. Baik, Ade, terima kasih atas waktunya. Saya hanya akan menyampaikan yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampu ya di semester 5. Kalau yang di Pasca, kemudian di Eksar sudah berjalan. Di Pasca itu kan ada yang sudah 3 kali ya, 3 kali pertemuan. Memang rata-ratanya kan 2 kali. Eksar juga 2 kali. Di Eksar sendiri memang di semester 3 itu yang hadir kan memang yang Eksar awal ya. Itu yang semester 1, semester 2, 3. Yang dari Sukajaya yang tadi Pak Ketua sampaikan itu di pertemuan saya yang kedua memang belum ikut serta ya. Walaupun kan kemarin sudah insertkan ke semester 3 katanya. Jadi nanti tentunya itu menjadi tanggung jawab Kaprodi ya untuk bisa supaya bisa ikut serta pada mata kuliah bersama semester 3. Yang kedua untuk PAI seperti juga pernah saya sampaikan ke Pak Kaprodi bahwa untuk 5C1, C2 itu waktunya berubah ya. Itu sesuai karena kemarin bentrok banyak gitu. Sehingga dilaksanakan di hari Sabtu itu tidak ada masalah, sudah berjalan. Yang menjadi catatan itu di semester 5 A1 dan A2 itu ya, masih walaupun sudah berjalan 2 kali, itu hari Senin jam 10 ya, jam 10. Kemarin dari perwakilan A2 itu menemui saya terkait dengan ketidakhadiran, karena seperti sampaikan oleh teman-teman bahwa dalam kegiatan PLPK kalau ada versi A1 itu ya memang dia cocok waktunya karena memang dia kelasnya pagi gitu. Kecocokan waktu kelas pagi sehingga kecenderungannya ya sebagian besar hadir ya, walaupun masih ada juga yang memang ada tugas di sekolah. Tapi saya sudah sampaikan supaya memastikan bahwa jadwal itu berjalan baik itu mata kuliah maupun kegiatan PLPK-nya dipastikan gitu. Kemudian yang kedua untuk yang kelas siang memang saya sudah menyampaikan juga ke kelas pagi, seandainya bisa ya digeser kan gitu. Tapi mereka untuk kelas A1 itu ya keinginannya tidak digeser. Artinya sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Nah, kemudian saya sampaikan ke Pak Kaprodi, seandainya dipisah ya silakan kan gitu untuk kelas di 5A2 itu saya punya kelas misalnya kan di siang di 4B. Itu di hari Jumat itu kan di kelas 4B ya 5B itu kan di pukul 13.30 rencananya ya. Kemarin pukul 13 tetapi kemudian mahasiswa menginginkan berubah jam 13.30 mulai. Jadi kalau memang kelas 5A2 itu mau digeser siang ya ikut serta di kelas 5B saja kan begitu. Saya tidak bersedia kalau kelas itu online ya untuk statistik. Karena memang saya mau mempraktekkan banyak hal menggunakan aplikasi. Di 4B itu saya sudah melakukan pengguna aplikasi itu sejak statistik 1 gitu. Sehingga kalau misalnya di kelas 5 ini memang ya kata saya untuk aplikasi SPSS sudah belum. Sehingga itu akan perlu sekali waktu, apalagi kalau menggunakan online saya tidak bersedia gitu. Makanya saya menekankan sebaiknya luring untuk perkuliahan statistik agar bisa praktek secara maksimal sehingga nanti berguna untuk penulisan tugas akhir. Jadi kalau saya misalnya bandingkan dengan 4P ya 4P sudah melangkah gitu. Tinggal melanjutkan. Sementara kalau yang 5A, 5B itu baru saya instalkan aplikasinya kemarin gitu.
Dan mereka ya rata-rata memiliki laptop yang bisa dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Jadi kalau misalnya di kelas malam kemudian online, silakan Pak Fuad diserahkan ke dosen lain saja kalau online ya. Prinsip saya begitu. Saya akan lebih fokus yang bersedia untuk kuliah luring. Itu saja Pak Edi, saya serahkan ke Pak Edi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasan Bisri. Ya, insya Allah nanti hal-hal seperti ini juga akan disikapi dengan Kaprodi dan nanti akan ada diskusi-diskusi tambahan. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan lagi dari yang lain. Ini dari Pak Dr. Misno, P3M. Disilakan Pak Dr. Misno. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Edi. Hatur nuhun waktosna. Yang saya muliakan seluruh ya, Pak Ketua, Wakil Ketua 1, 2, 3, P2MI, dan juga Kaprodi yang lainnya. Terima kasih. Fokus saja ya. Yang pertama sebenarnya tadi saya selaku dosen tentu saya sangat memahami ya bagaimana keprihatinan keprihatinan bahasanya mungkin ya, mohon maaf kalau salah ini, dari Pak Ketua gitu ya, dan saya juga paham sekali tentang bagaimana kondisi mahasiswa kita gitu ya. Dan saya juga mohon maaf mungkin kalau secara pribadi ada kesalahan, walaupun tadi yang disebutkan saya tidak mengajar di kelas semester 1 ya, 3. Itu yang pertama tuh. Tapi intinya tetap saja sih kita tetap ada, kalau saya secara pribadi nih ya, ini mohon maaf kalau salah gitu ya. Jadi kita tetap punya idealitas gitu, tapi kemudian juga tadi disesuaikan lah, bukan ya disesuaikan saja. Misalnya tadi juga mohon maaf, hari ini kan saya kebetulan langsung juga nih ke Pak Kaprodi ya, dan saya juga sudah komunikasi untuk sama tadi nyambung dengan Pak Dr. Edi juga, untuk kelas 5A1 dengan A2 jadwal itu kan memang Rabu pagi. Ya, di hari pertemuan pertama saya datang secara offline, datang 3 orang, kemudian menyatakan bahwa susah Pak, tidak bisa Pak kalau umpamanya offline. Akhirnya kita sepakati dan malam ini adalah pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah filsafat pendidikan agama Islam. So far saya lihat cukup bagus gitu ya responnya dari mulai pekan kemarin, dan saya juga selalu sampaikan ya, ini kan sebagai dosen kita kan paham bahwa jangan pernah dijadikan itu beban kuliah. Tugas juga kalau saya sampaikan ya semampunya saja, artinya yang bisa lakukan, karena kita juga mengakomodir untuk mahasiswa yang memang semangat gitu ya, yang semangat gitu kan, kita tetap akomodir juga sama di S2 juga sama gitu, artinya sebagai mahasiswa, sebagai dosen kita mengakomodir yang semangat, yang rajin dengan yang mungkin kurang, dengan yang sibuk dan lain sebagainya. Artinya kita insya Allah sangat fleksibel sekali. Itu dari sisi pembelajaran kita. Ya, kita kan memang tentu lebih baik sekali. Kalau kebijakan dari pimpinan tentu saja kita laksanakan. Termasuk tadi mungkin untuk yang Senin, Selasa, Rabu depan insya Allah siap. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini sebenarnya laporan sudah selalu ya ke Kaprodi Pendidikan Agama Islam gitu ya, bahwa memang untuk kelas saya ya mulai dari hari hari Rabu, berarti Rabu itu A1, 5A1 dan 5A2 itu hari Rabu jam 19.30 sampai 21.30 ya. Kadang lebih sih biasanya, ini tergantung diskusinya. Ini kalau mau dipisah juga tidak ada masalah, kita kan ikut saja kebijakan ya. Tapi selama ini saya lihat agak cukup aktif juga, lumayan grupnya Abdul Jafar dengan Jum Ali dan yang lainnya cukup bagus. Kemudian yang kedua untuk kelas 5C, 5B, 5C itu tukar dengan Pak Dr. Hasan Bisri hari Jumat setelah asar, itu 5C ya. Sedangkan 5B-nya itu kemarin sudah sepakat 2 pertemuan itu hari Sabtu jam 10.30 ya sampai lebih kurang 12.30 itu untuk yang kelas ini. Kemudian besok Kamis saya ada 1 jam, itu jam 14.30 sampai 16 itu nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Jadi kalau saya sendiri untuk di Kaprodi program sarjana PA ini insya Allah tidak ada masalah, dan saya juga selalu tekankan untuk mahasiswa jangan merasa terbebani dengan saya sendiri juga memang tidak ini ya, artinya ya memberikan untuk challenge, untuk tugas itu ya standar biasa saja gitu, artinya semampunya mereka, dan kita juga pahami misalnya 5C itu kalau yang CC sih biasanya kita paham ya, yang CC itu biasanya tugasnya kita kasih gitu, tapi ya terserah mereka lah gitu, ini aja gitu, artinya mudah-mudahan dimudahkan. Dan ini nantinya mungkin masukan juga, nanti memang kan bisa saja tengah semester nanti kita buat survei juga, selain tadi kan betul ada laporan, kemudian juga nanti ada survei untuk kepuasan dosen oleh mahasiswa, itu juga tengah semester sebenarnya bisa juga tuh
misalnya punten, bisa mohon maaf, mungkin ya bisa saja dosennya kalau mungkin saya gitu ya atau yang lain ya bisa saja dipanggil Kaprodi untuk menyampaikan oh ini jangan terlalu banyak tugas gitu misalnya ya. Nah itu jadi hal menarik. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin kalau ekonomi sih sedikit saja. Kemarin kalau itu memang setuju ya untuk yang semester 3 itu kan memang kehadiran itu hanya kemarin 3-4 orang gitu ya, itu online. Cuma memang tinggal komunikasi saja gitu. Komunikasi saya sudah komunikasi dengan Pak Rendra juga baru masa pemulihan udah hampir 10 hari ya karena tipes itu. Insya Allah sih ya bisa gitu ya. Artinya memang karena kemarin tuh di awal itu memang hari Sabtu itu crowded sekali tempatnya sehingga kemudian ya nggak apa-apa. Walaupun saya sendiri yang kelas ini mungkin pertimbangan ya Pak Dr. Edi ya, yang kelas semester 1 ekonomi syariah itu kan kemarin itu hari kemarin itu yang masuk itu offline 12, kemudian yang online juga antara 10 sampai 11. Artinya ini mungkin saya sedikit ini kemarin ke Pak Ketua itu agak sayang aja gitu. Ya minimal yang semester 1 saja gitu. Jadi karena mereka semangat juga gitu ya itu bisa offline untuk yang semester 1 ekonomi syariah. Kalau yang 3 silakan. Itu pun juga kan hanya hari Sabtu saja kan ya. Hari Sabtu kan memang pertimbangannya dilihat juga cukup ini ya cukup seimbang gitu dan saya rasa 12 orang untuk satu kelas di awal itu apa menarik gitu ya mereka jadikan semester 1 gitu walaupun nanti kembali juga sih itu kan usulannya kembali ke kebijakan apakah online semua ya mangga aja silahkan gitu. Kalau S2 ya alhamdulillah cukup bagus ya. S2 ini baik yang saya kalau ini minta izin juga ke tadi Pak Direktur kalau S2 ini kan untuk yang 1A1 Sahril grupnya. Ya, sebenarnya nggak ketat juga sih, cuman kita kasih tahu idealnya itu seperti ini. Silahkan ya, mulai dari referensinya, kemudian cara berpikirnya, termasuk challenge-nya itu ya seperti itu. Tapi kalau untuk yang kelas Pak Panut itu kan kita sudah berjalan 3 semester ya, ya mungkin boleh tanyakan ke mereka gitu bagaimana. Ya saya kasih tugas gitu, tapi ya udahlah semampunya aja. Gitu. Yang penting mereka mau masuk belajar itu kita juga udah seneng juga karena pengalaman kan mereka juga lumayan cukup bagus juga. Itu dari saya intinya ya kita dosen tetap punya idealitas tetapi kemudian ya pasti kita ya, nama idealitas itu berarti bukan ideal bukan tapi justru idealitas itu memahami dari mad'u atau mahasiswa kita. Punten hatur nuhun. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Dr. Misno. Sebagai kita batasi ya, batasi maksimal 21.15 deh. 3 menit lagi ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari yang lain, Bu Maskana atau Bu Heni. Bu Maskana silakan, Bu Maskana kalau disampaikan. Atau Bu Heni, ada yang disampaikan Bu Heni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, silakan Bu. terima kasih Pak Edi. Kebetulan saya eh, mengajar kelas PLPK ya Pak. Seharusnya saya ada pertemuan, saya sudah membuat pertemuan itu menjadi sesuai yang disampaikan Kaprodi ya. Tujuh 7 kali pertemuan itu dengan UTS UAS dan saya sudah jadwalkan itu untuk buat sebelum UTS itu ada 2 pertemuan, kemudian materinya saya gabungkan dari semuanya dan setelah UTS-nya juga seperti itu. Nah, tadinya hari ini tuh pagi ada jadwal, tapi karena eh, mereka sedang PLPK dan tidak bisa. Akhirnya saya mau pindah ke malam karena ada rapat, akhirnya dipending dan diganti untuk besok malam begitu. Nah, saya komunikasikan dengan mahasiswanya, mereka sampaikan katanya kalau setelah maghrib mereka bisa. Nah, kemudian untuk yang online ini kan ujian UTS dan UAS ini di Siva kan saya baru ya terus terang. Nah, nanti untuk ujiannya apakah tetap menggunakan Zoom atau seperti apa gitu, Pak? Oh iya, iya. Terima kasih, Ibu. Langsung Nah, saja ya. Terkait iya. dengan UAS atau UTS nanti menyesuaikan dengan RPS atau menyesuaikan Iya. dengan perkuliahannya. Misalkan dia bisa berbentuk soal, atau tapi kalau terkait dengan PLPK itu berarti Mm-mm. biasanya UTS dan UASnya disatukan tugas saja untuk membuat eh, Hmm, sesuai ya, ya, analisis mereka di lapangan ya. terkait Observasi begitu ya, ya, Pak ya. observasi terkait dengan sesuai dengan mata Oh, kuliah. ya.
Seperti itu Oke, aja. baik. Baik, Pak. Itu saja. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum kita diskusi warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Oh, teman-teman semua. Di sini sudah jam 21.14. Apa mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari yang lain yang belum saya sebutkan? Pak Rohmansa mungkin cukup ya? men, satu lagi men. Ya, Ya, baik. Mantap, Terima mantap. kasih Pak Lanjut, Dokter. Bang Omen. Silakan. Nah, Satu ini menit. Dosen baru kita ya, nih. terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dosen, saya eh, terkait dengan ini saya lagi belajar mengajar gitu Pak Dokter. Izin bimbingannya pertama, terus mohon terus dipantau begitu ya. Nah, ya. pertama yang ingin saya sampaikan, eh ini apakah dosen yang di PAI saja gitu kan yang diberikan maklumat atau dosen yang lain mungkin Semuanya, semuanya. oh iya Semuanya. justru malah ini nggak ada Semuanya. ini Terus mungkin fokus di e-kampus bagaimana Bang Omen? E-kampus sudah bisa ya dibuka semua belum? ya betul sekali Pak Dokter. Eh, secara eh, secara Depul gitu ya, itu kampus sudah bisa digunakan mahasiswa Masuk ya, S2 ya, terutama termasuk S2. ya S2 yang B4 baru baru tadi selesai Oh, sosialisasi. Cuman yang 3B yang lainnya belum gitu. Karena itu tadi mungkin ya eh, kesulitan dari mungkin dari eh, minat ininya gitu. Eh, begitu Pak Dokter. ya, gitu Minat lah. dan bakat men. Insya Iya. Allah, Ya, insya Allah. Mungkin Siap. nanti ini jadi evaluasi Bang Omen. Nanti ketika start itu memang harus sudah siap semua. Jangan sampai ketika dalam perjalanan 2, 3, 4 kali pertemuan, siap. Ini jadi evaluasi buat kita bersama, termasuk bagi super admin ya. Penutup mungkin Pak Nur Hasan. ya. Izin, ada yang sampaikan Pak Nur Hasan? Itu aja Pak Edi, Pak Dokter Edi Ya, kemarin. Cukup, Pak Kemarin, Edi, cukup. Cukup. ya, makasih. Cukup. Apa Pak Jenal, Pak Dokter Jenal apa? kemarin saya bersama Pak Ketua, Pak Ahmad Sofian, Pak Solahuddin. Nah, ngopi di Kopi Tarung Tung Teduh. Nah, ada beberapa keluhan dari Di bawah. mahasiswa yang khusus perangkat desa. Oh, Ada yang khusus perangkat desa, terutama yang di kelas ekonomi. Ya, nanti mangga itu mah ditindaklanjuti oleh Kaprodinya seperti apa dan bagaimana bisa ngobrol dengan pimpinan. ini untuk Seperti S1, S2 Pak? S1 Oh, S1. Ya. ekonomi. Kelas perangkat desa ya, Jurusan ekonomi. ekonomi. Ya, Oke. ekonomi. Itu saja mungkin Pak Edi, hatur nuhun. Ya, terima kasih Pak Dr. Zainal dan kita sudah jam 21.17. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin dari yang lain ini ada yang belum disebut, ada yang mau menyampaikan? Pak Samsul, Samsul mungkin? Bu Nurjanah tuh. idam. Cukup ya, terima kasih. Insya Allah nanti ini ada rekamannya. Kalau kita rindu akan nasihat-nasihat kita buka lagi. Ini sebagai apa namanya perhatian buat kita semua ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Mohon maaf Nur Faizah ya, mungkin ada yang disampaikan atau waktunya sudah selesai ini ya. Ada yang sampaikan Bu? Tidak ada, Pak. Nah, cukup ya. Terima Dan kasih. terakhir saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih Pak semuanya. Pak Dokter Edi dosen. sedikit. Ya, silakan. Oke. Makasih semuanya. Alhamdulillah Ya. diskusi kita sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini kita bisa evaluasi mungkin nanti setiap bulan mungkin harusnya ada Pak Dokter Edi ya, walaupun Ya, sifatnya siap. online. Dan memang sebenarnya semua dosen diundang Pak Dokter ya. Semuanya Pak, Cuman di memang grup-grup saya beberapa dosen semua. yang mungkin tidak bisa hadir hari ini ya. Terus yang kedua terkait kita itu yang S2 ya, memang agak apa ya, agak khusus ya mungkin kasus itu di S2 itu 3B3 memang. Ya, 3B3 kalau nggak salah ya. Pak Dokter
Betul, betul Pak Ketua. Betul sekali, 3B3 Ya, Pak. Nggak ngajar tuh 3B3 ini 3B3. sebenarnya memang agak khusus ini. Makanya kemarin kita pecah kelas yang 3B1 itu menjadi 2 kelas gitu. Ya 3B1 yang aslinya memang dari apa ya, memang benar-benar aktif. Yang 3B3-nya memang kita pisahkan gitu. Jangan sampai semangat yang 3B1-nya itu ini, walaupun di 3B3 juga ada gitu ya. Tapi memang tidak seperti kelas-kelas yang lain. Saya rasa kelas-kelas yang lain itu pada intinya udah on track lah. Ya memang yang pekerjaan kita ini 3B3. Tapi ini kelas nggak bisa dibubarkan gitu. Maksudnya dibubarkan dalam arti dikembalikan 3B1 juga tidak mungkin. Jadi tetap kita berjalan apa adanya gitu ya. Khususnya bagi dosen-dosen yang 3B3, mungkin saya sih berharap materinya itu bisa disampaikan di ini, Pak. Kadang-kadang mereka ini kan bukan hanya ini ya, agak sulit misalnya di Google apa di mana gitu. Kalau bisa materinya saya minta mohon kepada Bapak Ibu yang ngajar di 3B3, setelah ngajar mungkin materinya di-share aja di WA grupnya gitu. Oke, siap Pak Ya. Ketua. Nah, di-share aja di WA grup. Terus hal lain ini yang saya juga ini tekankan kepada Bapak Ibu, grup kita ini kan banyak sekali ya. Jadi ada grup kelas, ada grup mata kuliah. Saya berharap linknya itu tetap dikirim juga di grup kelasnya. Jadi jangan hanya di grup mata kuliah. Karena kadang-kadang ada juga mahasiswa ini entah belum masuk, entah apa, tetap aja nanya gitu. Jadi supaya lebih luas gitu maksud saya. Dan saya juga karena terus terang saya tidak bisa mengontrol grup grup mata kuliah ya, karena saya tidak ada di dalamnya. Tetapi kalau ada di grup kelas, karena saya hampir semua kelas itu ada, saya juga pengen tahu ini dosen aktif enggak gitu, telat atau enggak gitu. Ada kadang-kadang dosen, ada mahasiswa nanya kok ini linknya ada apa enggak gitu kan. Nah jadi saya berharap ke Bapak Ibu, link itu tetap dibagikan juga di grup kelas gitu. Jangan hanya di grup mata kuliah gitu. Karena saya juga tadi pengen mengetahui gitu. Oh ini hari ini kelasnya, oh jalan nih, jalan gitu. Artinya perubahan-perubahan waktu itu juga saya juga, kalau kadang-kadang karena saya juga kadang-kadang suka menerima juga ya Pak ini ada nggak gitu. Tapi kalau saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu gitu grupnya itu apa, jadwal itu ada apa tidak gitu. Itu aja sebenarnya harapannya. Jadi Bapak Ibu yang punya grup mata kuliah, linknya juga diharapkan di share juga di grup kelas gitu. Mungkin itu Pak Dr. Edi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Satu sedikit Pak Dr. Edi terkait yang stunting tadi, itu hanya istilah di dalam kita ya, karena ini kan di dalam internet kita aja. Supaya memahami saja gitu maksudnya. Ya. Jadi enggak untuk diekspos gitu ya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Jadi jangan sampai teman-teman dosen menyatakan mahasiswa kita masuk yang stunting ya. Jadi kita takutnya nanti jadi mindset kita, jadi doa khawatir mahasiswa stunting selamanya. Itu jangan sampai. Tapi kita bisa merubah menjadi mahasiswa yang hebat. Terima kasih teman-teman dosen, Pak Kaprodi semuanya, karena waktu yang terbatas dan sepertinya memang sudah cukup lelah. Kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Nanti kalau ada diskusi lanjut kita diskusi di kampus ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Makan bakso dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi habis tuh. Amin. Terus lanjut. Bapak dan Ibu. Terus